Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Halo, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Rahmansyah Effendi atau Abah Jaya, teman-teman. Oke, untuk video kali ini saya ingin membagikan informasi kepada teman-teman untuk bagaimana cara menyembuhkan, istilahnya kalau di daerah saya, di Dayak saya Bakumpai, Muara Teweh dan sekitarnya, menyebut penyakit masuk angin ini ialah angin duduk, teman-teman. Angin duduk kalau bahasa tradisional saya, bahasa saya di sini angin duduk disebutnya. Cuman kalau dia bahasa kedokteran itu kalau tidak salah disebut juga dengan anikma atau angina, teman-teman, angina. Nah, seperti itu, teman-teman ya. Oke, jadi bahasa kedokterannya angina. Kalau untuk bahasa sehari-hari, karena masuk angin ini disebut juga angin duduk. Nah, seperti itu dia, teman-teman. Oke, sebelum saya membagikan informasi yang ada, ini alangkah lebih baiknya teman-teman mendukung channel ini dengan cara di subscribe, di like, silahkan di-sharekan, mana tahu bermanfaat. Dan jangan lupa juga untuk tombol loncengnya, teman-teman, supaya teman-teman tidak ketinggalan tentang video-video terbaru, mana tahu bisa bermanfaat bagi teman-teman atau orang di sekeliling teman-teman. Oke, begitu harapannya, teman-teman ya. Oke, untuk masalah angina ini tadi atau angin duduk ini tadi, kalau untuk kebiasaan saya di Dayak saya di sini, di daerah Muara Teweh dan sekitarnya ini, mungkin di daerah lain juga sudah tahu dan biasa dengan bahasa angin duduk atau bahasa kedokterannya angina tadi. Nah, jadi untuk penyembuhannya yang pernah terjadi, yang memang sudah pernah terjadi, alhamdulillah sembuh masalah angin duduk ini, ialah menggunakan daun pisang, teman-teman. Jadi ini daun pisang. Ada juga yang menggunakan daun sirsak, ada juga yang menggunakan daun sirih. Nah, jadi itu serba bisa semua, teman-temannya. Oke, kita akan ulas satu persatu dari daun sirsak dulu. Nah, kalau dari daun sirsak, untuk menggunakan daun sirsak itu, ini sepengetahuan saya yang sudah saya cari informasinya dari ujung kaki sampai ke ujung rambut, dari kiri ke kanan. Nah, jadi informasinya seperti ini, teman-teman. Untuk kalau memakai dia daun sirsak itu, dia dikucel, dikucel-kucel seperti ini, teman-teman, sampai hancur, sampai lunak. Baru teman-teman di situ mencampurkannya dengan minyak kayu putih atau minyak telon. Nah, di situ teman-teman campurkan, atau minyak biasa teman-teman campurkan, lalu diusapkan lagi. Kalau sudah ini sudah warna dari daun sirsaknya itu tadi berubah, sudah hancur sekali. Nah, teman-teman bisa mengusapkan daunnya itu tadi yang sudah dicampur minyak itu tadi ke bagian dari yang terasa sakit oleh penderita angin duduk. Nah, seperti itu dia, teman-teman ya. Jadi di mana misalkan sakitnya, dia kan bisa berpindah-pindah, namanya angin duduk itu tuh, bisa tembus sampai ke belakang. Jadi teman-teman silahkan mengusapkan di mana di daerah yang sakit, atau seperutan ini juga bisa, atau sebelakang itu juga bisa. Nah, seperti itu untuk masalah memakai daun sirsak ya, teman-teman ya. Kalau dia ada juga yang memakai daun sirih. Nah, memakai daun sirih itu yang pernah saya saksikan secara langsung, yaitu dia menggunakan daun sirih sambung urat namanya. Daun sirih sambung urat itu artinya dia uratnya ketemu di tengah tulang dari daun sirihnya. Cuman dia ada memakai kapur juga, tapi di situ ada bacaan atau mantra tertentu. Nah, itu yang memakai daun sirih. Saya tidak menjabarkan panjang kali luas yang itu, karena itu sepertinya pengetahuan yang khusus. Nah, yang ingin saya bagikan ialah yang secara alamiah saja, yang bisa kita dapatkan bahannya dengan mudah, yaitu daun sirsak tadi, daun sirih tadi bisa juga, cuman ada bacaan tertentu yang saya ketahui. Nah, ini menggunakan
daun pisang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi kalau misalkannya ada teman-teman atau keluarga teman-teman yang kena angin duduk atau angina tadi, teman-teman silahkan mencari daun pisang yang sifatnya masih tunas, daunnya yang masih tunas, yang bundar seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi teman-teman silahkan potong. Nih saya siapkan parang di sini teman-teman. Teman-teman silahkan potong ukuran sepanjang segini lah, kurang lebih segini. Nah, sebentar. Ini teman-teman, seukuran ini ya. Nih. Nah, seukuran ini teman-teman ya. Nah, jadi bisa dapat 4 potongan yang ini kalau ukuran begitu tadi teman-teman. Nah, 4 potongan ini tadi seperti ini caranya teman-teman. Ya. Nah, 4 potongan ini tadi. Jadi di sini saya menyiapkan minyak goreng, terserah mereknya apa, karena di sini yang pasti dia sifatnya hanya minyak. Jadi teman-teman silahkan mengoles daun pisang ini tadi. Nah, ini kita ambil contoh satu ya. Jadi teman-teman silahkan mengoles daun pisang ini tadi dengan minyak ya, dengan minyak goreng, asal jangan minyak bensin saja teman-teman ya. Oh. Nanti malah lain kabar orang, lain kabar kita teman-teman. Nah, ini minyak goreng. Jadi begini teman-teman, tinggal teman-teman lumuri daun pisang ini dengan minyak goreng ini tadi. Nah, lalu teman-teman setelah melumuri dengan minyak goreng ini tadi ya, teman-teman ini mancis hanya sebagai contoh. Jadi teman-teman silahkan memanggang daun pisang yang sudah dilumuri dengan minyak goreng ini tadi. Lalu teman-teman hidupkan kompor, entah dia kompor gas atau kompor yang bersumbu, yang sifatnya hanya dibakar. Nah, kita ambil contoh. Jadi dia dibakar teman-teman ya. Ini hanya contoh ini. Mancis atau korek ini hanya contoh, maksudnya teman-teman nanti mencari kompor atau tempat pengapian. Nah, teman-teman silahkan membakar, dipanggang, misalkan api kan kayak gini kan. Nah, dibakar, sudah kelihatan panas, sudah kelihatan agak gosong. Jangan sampai gosong habis ya teman-temannya. Yang pasti di sini sifatnya daun pisang ini sudah terkandung panas dari api yang tempat pembakaran tadi teman-teman. Ya, dibolak-balik ya. Yang ini tadi nah semua dibolak-balik. Misalkannya nih kita panggang bareng-bareng nih. Nah, ini anggaplah kompor ya. Jadi kita panggang bareng-bareng. Nah, misalkannya sudah ada yang panas, ada kelihatan panas. Nah, sudah panas kan? Teman-teman, nanti di mana di bagian tubuhnya orang yang kena angina itu tadi atau angin duduk itu tadi, baik pun di depan ataupun di belakang, teman-teman coba yang ini tadi tuh diusapkan ke bawah, jangan ke atas ya. Diusapkan ke bawah. Kalau sudah sampai bawah, diangkat lagi sampai diangkatnya begini, jangan ditaruh di badannya. Kalau sudah sampai bawah, misalkannya bagian sakit di sini tadi, ini diusapkan sampai bawah sampai rasa panasnya itu hilang. Nah, jadi kalau sudah sampai rasa panasnya itu hilang tadi, diganti lagi teman-teman. Nah, diganti lagi misalkannya bagian sebelah sini lagi diusap sampai bawah dengan yang panas ini tadi kan. Ini kan agak panas tadi tuh, habis dipanggang ini kan. Diusap lagi ke bawah. Jadi kalau sudah ini sudah bergantian sampai belakangnya, biasanya angina itu dia sifatnya menembus sampai ke belakang teman-teman. Dan itu kenapa ini dibagikan, karena sepengetahuan saya angina atau angin duduk ini bukan sangat banyak juga yang bisa membawa umurnya gara-gara kemasukan angin duduk ini teman-teman ya. Nah, itu. Nah, jadi teman-teman silahkan juga yang ini tadi di belakang, di mana di bagian yang sakit itu diusap. Nah, misalkannya ini adalah bagian tubuh kita ya, yang ini tadi. Nah, ini diusap sampai bawah, lalu diangkat, diusap lagi, diangkat. Jangan begini, jangan. Jadi ini diusap terus. Nah, diangkat, diusap. Kenapa harus begitu? Karena kalau dibawa begini, jadi anginnya nanti ikut mondar-mandir juga teman-teman. Nah, ini maksudnya supaya ini angin turun, diangkat lagi, turunkan lagi. Jadi dia, yang sepengetahuan saya, alhamdulillah ini pernah saya lakukan membantu teman atau saudara saya. Dia perlahan-lahan teman-teman. Ya, perlahan-lahan akhirnya yang biasanya kan bertumpuk hanya satu tempat tuh. Jadi dia perasaannya itu agak longgar teman-teman. Jadi dia agak longgar.
untuk perasaan angin yang menyesak di bagian tubuhnya tadi. Nah seperti itu dia teman-teman ya, untuk masalah angin duduk ini tadi. Jadi teman-teman bisa menggunakan itu tadi daun sirsa. Kalau dia daun sirih itu tadi memakai yang pakai kapur, teman ada dia mantra tersendiri. Ataupun teman-teman memakai daun pisang ini. Mudah-mudahan apa yang dibagikan ini teman-teman bisa berguna ya. Mana tahu ada teman-teman namanya, biasanya ini orang yang sering biasa bekerja duduk itu teman-teman, yang sering diserang oleh angina atau angin duduk ini. Nah jadi ini adalah cara pengobatan secara tradisionalnya yang memang pernah sudah dilakukan dan alhamdulillah mau membaik dari angin duduknya ya, yang secara alamiah saja. Misalkan teman-teman ada bajakah, jadi bajakah itu bisa teman-teman menggunakan jenis kalalawit. Ini akar bajakah kalalawit ya. Teman-teman silahkan menggunakan jenis akar bajakah kalalawit ini yang sudah dipotong, yang sudah dikeringkan, tapi jangan direbus. Hanya diseduh dengan air panas saja teman-teman ya. Nah itu dia, tapi kalau mau mencoba untuk direbus silahkan. Cuman sepengetahuan saya, kalau untuk angin duduk dia, kalau kalalawit ini hanya diseduh dengan air panas. Air panasnya dipanaskan dulu, direbus dulu. Setelah sudah matang baru kita buat ke dalam gelas yang sudah ada bajakah kalalawitnya itu. Silakan teman-teman minum dan silakan rasa hangatnya di badan. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya bagikan, mungkin itu yang bisa diinformasikan untuk masalah angina atau angin duduk ini teman-teman. Semoga berguna dan bermanfaat bagi semuanya. Misalkannya pun ada yang kurang dalam penyampaian saya ini, ataupun ada yang salah, misalkannya ada yang lebih berpengalaman lagi, silahkan dibagikan juga teman-teman ya. Mungkin hanya itu batas pengetahuan saya yang bisa saya bagikan kepada teman-teman semuanya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.